Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Badrul Tamam dari kelas A dengan NIM 211060540. Saya akan menjelaskan di sini mengenai gerbang logika atau simulasi rangkaian digital. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi EWB. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik di sini. Nah, ini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, untuk membuat rangkaian ini mudah sekali. Jadi pertama kita membutuhkan yang namanya VCC, dapat diakses lewat sini. Nah, ini VCC. Lalu di sini ada ground ya, kalian butuh dua hal ini. Nah, lalu kalian membutuhkan switch yang ada di sini. Nah, switch-nya tinggal kalian dua misalnya. Nah, di sini kalian tinggal flip. Nah, kalian flip. Lalu yang bagian atasnya atau yang bagian true atau satunya kalian koneksikan ke VCC. Nah, ke sini. Oke. Lalu bagian bawahnya kalian koneksikan ke ground. Tinggal tarik. Nah, oke. Bentar. Ya, lalu sih kalian bisa ganti cut-nya karena ini untuk mengaktifkan switch-nya sama-sama spasi, kalian ganti aja misalnya ini ke Z, yang ini ke X. Ya, kalian koneksikan ke N. Nah, untuk pertama-tama kalian harus ingat terlebih dahulu mengenai tabel kebenaran gerbang logikanya. Di sini misalnya saya sudah share. Nah, di sini. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalian cukup membutuhkan satu gambar ini untuk mengingat semuanya. Nah, jadi misalnya pertama-tama kita mencoba menggunakan N. Nah, N ini hanya akan true apabila keduanya true. Nah, misalnya A-nya 1, B-nya 1, apabila keduanya true, maka output-nya juga akan true. Nah, di sini kita contohkan saja di EWB-nya. Nah, kita gunakan N di sini. Nah, kita koneksikan ke N-nya, gerbangnya. Nah, di sini untuk mengeceknya kita bisa menggunakan lampu. Nah, kita akses sini lampunya. Nah, ini kita tinggal rotate lagi. Kalian koneksikan ke lampunya. Nah, perlu diingat, kalian harus mengaktifkan ini terlebih dahulu, saklar lah, untuk mengaktifkan simulasinya. Nah, di sini bisa lihat, ini keduanya masih false. Nah, yang ground ini false, yang ini true. Oke. Nah, jadi misalnya yang ini Z-nya kita true kan, X-nya juga kita true. Nah, maka lampunya akan menyala di sini. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi kita sudah lihat. Nah, maka selanjutnya misalnya kita lanjut ke misalnya di sini. Di sini misalnya ada misalnya OR ya, OR. Ini kita nanti dulu OR ya. Kita menuju ke sini terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat pertama kita lihat kembali ke tabelnya. Di sini ada apa saja? Ada NAND, XOR, dan XNOR. Oke. Nah, di sini tadi XOR, XNOR, dan NOR. Kalau tidak salah ya. Dan NAND, maaf. Oke, dan NAND. Nah, jadi tadi XOR ini, jadi XOR ini hanya menyala, hanya outputnya hanya akan true apabila salah satunya true. Jadi apabila A-nya true atau B-nya true, maka outputnya akan true. Sedangkan XNOR hanya akan true apabila keduanya true ataupun keduanya false. Nah, sedangkan NAND ini kebalikan dari N. Atau N yang dikoneksikan ke NOT akan menjadi NAND. Nah, jadi NAND ini apabila di N hanya akan true apabila keduanya true. Nah, maka di NAND hanya akan false apabila keduanya true. Nah, begitu. Nah, kita simulasikan saja ke EWB-nya. Nah, di sini NAND. Tadi NAND itu kebalikannya N. Jadi apabila di N keduanya true akan true, maka di NAND apabila keduanya true maka akan false. Nah, di sini kita coba ya. Jadi apabila keduanya false, nah akan menyala. Apabila keduanya false akan menyala, sedangkan apabila keduanya true, maka akan mati. Nah, baik. Nah, di sini ada kita ke not terlebih dahulu. Nah, not ini akan membuat kebalikan semuanya. Jadi apabila misalnya di sini kita hapus terlebih dahulu di sini. Ya. Nah, baik, kita not sini. Nah, not-nya hanya butuh satu karena apabila dia false, dia jadi true. Apabila false, dia true. Sedangkan apabila true, dia false. Jadi saya kosongkan ke lampu contohnya. Nah, di ini apabila true, dia false. Jadi lampunya nggak nyala. Nah, apabila dia false,
sebentar ini belum diaktifkan. Nah, ini akan nyala. Apabila true mati, false nyala. Nah, fungsi not-nya juga bisa digabung ke sini misalnya. Nah, tadi kan NaN kan kebalikan dari N. Apabila kita taruh not kembali, kita kasih ke not lagi, dia akan kembali menjadi N. Nah, jadi kita aktifkan lagi. Nah, yang tadinya NaN apabila keduanya true, mati lampunya. Sekarang apabila keduanya true, nyala lampunya. Nah, seperti itu. Kita hapus ini. Nah, tadi saya belum menjelaskan mengenai XOR dan XNOR. Lalu saya juga belum menjelaskan tentang NOR dan OR. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang XOR. XOR akan menyala apabila keduanya, apabila salah satunya yang true atau salah satunya true. Jadi apabila di sini, misalnya ini kita bilang A ya, yang 3 ini A, 4 ini B. Jadi apabila 3-nya false, 4-nya true, nyala. Apabila 3-nya true, 4-nya false, nyala. Nah, sedangkan di XNOR ini hanya akan nyala apabila keduanya true ataupun keduanya false. Bisa dilihat di sini, A-nya false, B-nya false, nyala. Terus A-nya true, 6-nya true, juga true. Maaf, jadi apabila false, false, true, 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 true. Nah, gitu. Jadi apabila keduanya true, dia true. Apabila keduanya false, dia false. Nah, bisa lihat lampunya nyala. Nah, sekarang kita yang belum kita bahas yaitu NOR dan X dan OR. Nah, jadi NOR, kenapa agak berantakan sini? Jadi bentar. Nah, jadi NOR ini kebalikan dari OR. Jadi kan apabila di OR hanya akan apabila di OR itu apabila keduanya false, maka apabila di OR itu keduanya false, maka hasilnya false. Nah, maka di NOR ini hanya akan menyala apabila keduanya false. Bisa kita simulasikan. Oke. Sebentar, agak susah emang. Baik. Yep. Oke. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, NOR, ingat, di NOR ini apabila keduanya false, maka akan nyala. Sedangkan di OR, apabila keduanya false, maka akan false. Sisanya true. Nah, di sini, apabila true, true, dia akan true. Apabila dia salah satunya yang true, tetap true. Apabila keduanya false, maka akan false. Nah, itu dia. Mudah. Nah, itu saya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.